Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Amma ba'd. Kepada seluruh jamaah kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Tiada kata yang patut kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan puja-puji dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena walhamdulillah sampai detik ini, sampai saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam curahan nikmatnya. Di antaranya walhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk banyak melakukan ketaatan di awal hari ini, yaitu di pagi ini, dengan kondisi yang Masya Allah walhamdulillah penuh dengan ketenangan tanpa ada gangguan. Dimana apabila kita melihat ya, di antara saudara-saudara kita barangkali belum diberikan nikmat yang sama yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah, karena syukur itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan washkuruli wala takfurun, kalian bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang kufur nikmat. Ya, kalau bahasa Jawanya dikai ora matur nuwun, kan gitu ya, diberi tapi dia tidak mau apa? Terima kasih. Itulah orang-orang yang kufur nikmat, atau bahkan diberi tapi mengingkari. Apa sing iku astagfirullahaladzim, tidak boleh seperti itu ya. Ya'rifuna ni'matallah tsumma yunkirunaha, mereka mengetahui itu semua adalah nikmat Allah, tsumma yunkirunaha, lalu kemudian mereka itu mengingkarinya ya. Orang-orang yang seperti ini meniru siapa? Qarun ya. Qarun itu dari nol, dia tidak punya apa-apa ya, orang yang tidak punya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan harta yang melimpah kepadanya, akan tetapi setelah mendapatkan apa yang dia inginkan, dia mengingkari bahwasanya itu semua bukan nikmat dari Allah, melainkan itu semuanya adalah dari dia sendiri. Pintarnya dia memutar hartanya, pintarnya dia mengelola asetnya, dan seterusnya. Waliyadzubillah, yang seperti ini menyebabkan kebinasaan di dunia, terlebih kelak naudzubillah kebinasaan di akhirat. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat orang-orang yang seperti ini, tahu diberi nikmat tapi dia tidak bersyukur, atau lebih parah lagi, tahu diberi nikmat Allah tapi dia mengingkarinya. Waliyadzubillah. Kemudian tidak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan untuk teladan kita, panutan kita semua, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan Allah ya, sebelum kita memulai belajar bersama kita pada pagi hari ini, tentunya kita berdoa kepada Allah dengan doa yang disunahkan, dirapalkan di pagi hari. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma
Amin. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah, azani Allahu iyyakum jami'an, yang akan kita pelajari adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Shahrin Ad-Dausi, masuk Islam tahun 7 Hijriah di Khaybar. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, kurang lebih 5.360 hadis, dan beliau adalah sahabat yang begitu mendengar sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah lupa. Ya, kalau kita biyen ra iso saiki napa? Lali. Itu kalau kita, ya kan, seperti itu ya, karena kita ya manusia biasa. Tapi ini sahabat yang spesial, maka tidak heran bahwasanya ya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah beliau radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna imra'atan sauda kanat takummu al masjid aw syaban fa faqadaha aw faqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah bercerita, ya, jadi termasuk metode pembelajaran yang terbaik adalah metode apa? Cerita. Berapa Pak? Bercerita. Tetapi perlu digarisbawahi bahwasanya di dalam syariat kita, di dalam memberikan pengajaran kepada orang lain, hendaknya yang diceritakan adalah kisah-kisah yang apa? Yang nyata, kisah-kisah yang benar adanya, bukan kisah yang apa? Fiktif. Karena kalau itu kisahnya fiktif berarti karangan. Kalau namanya karangan tergantung yang apa berarti? Yang ngarang, kan begitu ya. Kalau yang ngarang itu yang baik dijadikan buruk bisa enggak? Bisa. Ya kan bisa. Yang baik dijadikan buruk, yang buruk dicitrakan menjadi apa? Baik, bisa, karena ceritanya adalah apa? Fiksi. Sehingga apa? Kita sebagai umat Islam ketika kita memberikan pengajaran berupa metodenya cerita, yaitu harus dengan apa? Cerita yang nyata. Oleh karena itu tidak ada satu kisah nyata yang Allah Subhanahu wa taala adakan, maksudnya Allah takdirkan, pasti ada hikmahnya, ya kan? Seperti itu, ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum jami'an, ya kan? Nah, di sini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bercerita, annamra'atan sauda kanat takumu al-masjidah, bahwasanya dulu ya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita hitam kulitnya, dia itu pekerjaannya membersihkan apa? Masjid. Au syaban fa faqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau seorang pemuda. Jadi rawinya ragu, ini seorang wanitakah atau seorang pemuda. Lalu suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kehilangan dia. Maksudnya apa? Biasanya ada, tetapi kali ini kok tidak ada. Maka Rasulullah pun mencarinya, kemana gerangan ini? Nyisana, berarti nyisana ya Pak ya? Ya kan, perempuan kan, nyisana yang biasa apa? Bersihkan masjid kok nggak ada ini. Nah, seperti itu. Ada yang kita ambil bahwasanya memang sifat manusia itu, kalau bahasa Jawa niku nggih sing renek mesti digoleki, yang enggak ada pasti apa Pak? Dicari. Itulah sifat apa Pak? Manusia, ya kan? Sing enek dipaido, sing renek apa? Goleki, ya kan gitu ya. Yang enggak ada itu biasanya apa? Dicari. Ya, contohnya kita punya cucu misalnya ya. Ya apa namanya, ma'asyiral mukminin ya, dua bersaudara nek ketemu Tom and Jerry, ya kan ya. Tapi nanti kalau yang satu apa? Enggak ada, itu pasti apa? Ditanyakan kemana, dicari. Nah, itulah sifat manusia, ya kan? Sehingga ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum jami'an, kalau kita punya orang tua misalnya, ya kita ada di situ, yang dicari malah apa? Kakak pertama atau kakak berapa atau adik yang terakhir. Ya, itu sifat apa Pak? Manusia kan, seperti itu, ya kan. Mbak Yumu mbok kon rene. Lah kula teng mriki kon jenengan malah goleki napa? Mbak Yu, ya enggak apa-apa. Itu sifat apa? Manusia, seperti itu. Sebagaimana Rasulullah biasanya ada, sesuatu yang biasa ada kok menjadi apa? Tidak ada, pasti akan apa? Dicari.
Ya kan seperti itu. Maka dia juga dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasa'ala anha wa anhu. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanyakan perihal orang tersebut, ya, di mana gerangan ini, orangnya di mana. Faqalu mata. Maka para sahabat menjawab mata. Wahai Rasulullah, sudah meninggal dunia. Ya kan? Maka tidak ada sekarang, meninggal dunia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afala kuntum adzantumuni, mengapa kalian tidak memberitahu aku? Faka'annahum sagharu amroha, seakan-akan mereka itu menyepelekan perkaranya. Mengapa? Wis wedok nyen pamunten nggih, wedok kulitane ireng gitu, gaweane gur ngresiki masjid. Aku PNS kok misalnya. Ya kan ya, misalnya nih orang-orang wah, nah dia hanya apa? Ngresiki apa? Masjid. Nah, ini orang rendahan. Nek cara duwe gawe niku, nggih, cara duwe gawe niku tukang isah-isah. Napa, Pak? Piring ibaratnya kan sing arep dhewe niku lak among napa? Kamu tengah-tengah napa? Sinoman gitu. Nah, lajeng jayeng mundur melih napa niku, Pak? Nggih, dapur gitu, dapur niku nggih, lajeng mburi melih paling mburi napa? Nah niku carane ngaten. Sehingga apa? Diremehkan ini oleh para sahabat, ya kan? Enggak perlu ini kok kayak gini kok disampaikan ke siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata apa? Ma'asyiral mu'minin azani Allah wa iyyakum. Setelah mendengar itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dulluni ala qabri." Tunjukkan kepadaku di mana kuburnya. Fadalluhu, maka mereka para sahabat menunjukkan di mana letak kuburannya. Fa shalla 'alaiha, lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat jenazah di kubur wanita tersebut. Tsumma qala, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhil kubur mamlu'atun dzulmatan ala ahliha." Sesungguhnya kubur ini ya penuh dengan kegelapan kepada orang-orang yang di dalamnya. Fa innallaha ta'ala yunawwiruha lahum bi sholati 'alaihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyinari mereka, menerangi kubur tersebut untuk mereka bisolati, dengan salatku ini kepada mereka. Muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ma'asyiral mu'minin azani Allah wa iyyakum. Hadis yang sudah kita baca tadi, ma'asyiral mu'minin, memberikan faedah yang begitu banyak untuk kita, selayaknya kita untuk mengetahuinya, untuk kita aplikasikan, terapkan di dalam sendi kehidupan kita. Yang pertama apa faedahnya? Minha, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam innama yu'azzimun nas bihasabi a'malihim wa maqamu bihi min taatillahi wa ibadatihi. Yang pertama, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menilai kemuliaan orang tidak dengan casing, tidak dengan apa? Dohir, tidak dengan status sosial, harta benda, pangkat jabatan, tidak, tetapi apa? Bihasabi a'malihim, mulia tidaknya seseorang menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dikarenakan amalan mereka. Lihat si wanita tadi itu, ya, dia hanya apa? Ya, orang yang ya menurut kita rendahan, hanya bersih-bersih apa, masjid, tetapi sampai meninggal dunia, bahkan sampai sudah dikuburkan, itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih mencarinya, ya, untuk mensolatkannya. Berarti ya kita juga sama, jangan kita gampang ya menilai orang hanya dengan apa, Pak? Casingnya, ya, wah ini Pak Ustadz ini berarti orangnya mulia sekali. Belum tentu, bisa jadi orang yang hanya jualan cilok, jualan cendol dan seterusnya, barangkali derajatnya kelak itu lebih apa? Tinggi. Kita tidak tahu, karena inna akramakum indallahi, apa kata Allah? Wadhifatukum, bukan, tapi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah. Apa kata Allah? Apakah karena pekerjaannya? Apakah karena statusnya? Ataukah karena ya
Hartanya tidak, tetapi ternyata atqakum, orang yang paling apa? Takwa. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berbuat adil. Allah buka pintu selebar-lebarnya. Siapa di antara kalian wahai para hambaku, pekerjaannya apa saja, ya profesinya apa saja, bisa menjadi orang yang paling apa? Mulia, ya. Karena apa? Semuanya itu dalam level yang sama, tinggal mengejar ketakwaannya masing-masing, ya kan? Lihatlah kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, diberi wasiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intala alaikal umur, wahai Umar, kalau kamu diberi umur panjang, ya cari orang namanya siapa? Uwais al-Qarni. Rasulullah tidak berwasiat datangi siapa, sahabat siapa, datangi sahabat apa? Siapa, minta kamu supaya didoakan. Tidak, tapi Uwais Umar saja belum kenal ini siapa ini Uwais Qarni, kan gitu ya. Tapi ini wasiat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia jalankan setiap ada kafilah dari Yaman, ditanya, "Afikum Uwais al-Qarni?" Apakah di antara kalian ada orang namanya Uwais al-Qarni, kan begitu. Ternyata sudah ketemu, ya, setelah beberapa lama waktunya, ya, ketemu orangnya ternyata ya sama seperti wanita ini, yaitu orang yang corone ya orang wingking kan gitu ya, orang apa Pak? Orang yang di belakang begitu, bukan yang di depan. Ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum jami'an. Maka ya penting sekali yang pertama, insyaallah jangan kita tergesa-gesa menilai seseorang hanya karena penampilan fisik dan seterusnya. Sudah kita pelajari dulu ya, sudah kita pelajari betapa banyak orang itu yang berseragam sekolah tapi tidak sampai apa Pak? Sekolahan, ya kan, seperti itu ya. Oleh karena itu mari kita perbaiki mulai dari diri kita, ya, kemudian keluarga kita, sehingga apa yang ada pada zahir kita sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Allahumma amin. Faedah yang kedua, ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum jami'an. Apa itu ma'asyiral mukminin? Yaitu wujubu riayah nadzafatil masjid. Wajibnya kita memperhatikan kebersihan apa? Masjid. Karena ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum jami'an, apabila kita saja, ya terutama ibu-ibu ini ya, misalnya ya suami panjenengan ataupun putra jenengan, putri jenengan itu habis dari luar udan-udan dan atau kodanan masuk rumah itu, ya mesti disuruh apa? Bersihkan apa dulu? Ya, kakinya dan seterusnya. Jangan sampai ya masih penuh dengan lumpur kok masuk rumah. Pasti akan jenengan apa? Nguneni kan gitu ya. Ya panjang kali apa lebar, karena udah dibersihkan kok apa? Dikotori lagi kan gitu ya. Nah, dipel sudah dipel, diregeti meneh. Pokoknya panjang kali apa? Lebar itu mungkin 5 hari 5 malam itu yang apa namanya, yang ngasih wejangan itu kan, seperti itu. Gara-gara ya dikotori itu tadi. Bila itu keadaan rumah kita berupaya supaya rumah kita itu terjaga apa? Kebersihannya. Bagaimana ini rumahnya siapa? Allah Azza wa Jalla. Sehingga wajib kita itu memperhatikan kebersihan apa? Masjid. Dan kebersihan masjid itu bukan tanggung jawab orang yang khusus diberi amanah untuk kebersihan, tidak, tanggung jawab kita semua. Benar, mungkin porsi orang yang diberi amanah untuk bersihkan masjid coron ya marbote itu ya kan, memang porsinya mungkin lebih apa Pak? Besar, tapi bukan berarti ketika ada kotoran, sampah dan seterusnya kita biarkanlah iki nek petugas, tidak ya. Kita lihat ada plastik misalnya ya, habis bungkus apa namanya snack atau apa yang mungkin dia itu apa terbawa angin atau apa ya, atau carry atau lupa orang yang makan ya, ketinggalan di situ, kita lihat, maka apa? Kita ambil, kita kantongi ya kan. Lalu nanti kalau sudah di luar kita buang ke tempat sampah, seperti itu ya. Misalnya asar-asar hujan gitu kan, lalu ada tampo sedikit, kita lihat, tidak mengapa, kita ambil apa Pak? Serok, lalu kita apa Pak? Ya bersihkan air yang tampo di emper tadi. Karena apa? Wajib kita itu memperhatikan kebersihan apa? Masjid, ya kan, seperti itu.
Faedah selanjutnya ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum, jawazu tawalil mar'ah li tanzifil masjid. Boleh seorang wanita itu diberi amanah tugas untuk menjaga kebersihan masjid. Kan di masjid-masjid itu biasanya marbotnya itu laki-laki, tapi umpama ini perempuan boleh apa tidak? Boleh. Ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum jami'an. Dan keutamaannya besar sekali. Keutamaannya besar, jangan dikira itu adalah sesuatu yang remeh. Ya, keutamaannya besar. Tadi sampai baginda Nabi mencari lalu disolatkan. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Uridat alayya ujuru ummati," ditampakkan kepadaku pahala dari umatku, hatal qadatu yuhrijuhar rajulu minal masjid, sampai hanya kotoran ringan yang seseorang itu keluarkan dari masjid dihitung pahala. Maka betapa banyak pahala yang diperoleh oleh orang yang bertanggung jawab terhadap kebersihan masjid. Selanjutnya ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum jami'an, faedah yang bisa kita petik, dan ini termasuk yang penting faedahnya. Apa itu? Anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaib, bahwasanya Rasulullah itu orang ataupun beliau itu tidak mengetahui perkara yang gaib. Buktinya mana? Tadi tanya Rasulullah, kemana ini? Ya, yang biasanya bersihkan masjid, kok ndak ada? Ya kan? Setelah itu dijawab meninggal dunia. Rasulullah tanya lagi kuburnya di mana? Kalau seandainya Rasulullah itu mengetahui perkara yang gaib, ya tidak perlu bertanya, cukup pejam mata seret langsung tahu. Sehingga kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mensifati kulla amliku lakum kulla aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib, katakan wahai Muhammad, aku tidak mengatakan kepada kalian aku itu memiliki perbendaharaan Allah, wala a'lamul ghaib, dan aku tidak mengetahui perkara yang gaib. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib, lebih selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga kalau ada orang ngaku mengetahui perkara yang gaib, tidak boleh kita percaya, haram hukumnya. Ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum jami'an, ya kan? Man ataka hinan au arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu dia benarkan apa yang dia katakan, sungguh dia telah kufur terhadap apa yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, umpama dia hanya datang, ya, cuma ngantar orang saja, atau mungkin dia datang, ya ngapain di situ tidak tahu, ya kan? Ya, maksudnya dalam kapasitas dia sebagai tukang ramal, ya, bukan misalnya ndelalah Pak Dini atau siapa, beda lagi, ya, gitu kan? Ya, atau mungkin dalam rangka dakwah, ini kapasitas dia sebagai yaitu pekerjaannya itu. Tidak dia benarkan apa kata Rasulullah SAW. Ini tidak dia benarkan, dia hanya datang ke situ, tapi tidak dia benarkan. Lam tuqballahu salatun arba'ina lailah, tidak diterima baginya salat 40 hari, ya. Nah, seperti itu. Jadi bahaya sekali kita itu mempercayai orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Kenapa tidak ada yang mengetahui perkara gaib sampai pun itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang perkara-perkara yang gaib, tidak lain tidak bukan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di luar wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib. Sama ini mbah ini, ya, ustadz ini juga tahu yang gaib karena wahyu loh. Wahyu itu ketika Rasul meninggal sudah Sudah Pak? Putus wa khataman nabiyyin. Rasulullah itu penutup para nabi, sehingga kalau setelah itu tidak ada lagi wahyu. Adanya wahyu dari siapa berarti, Pak? Wahyu adanya ya wahyu dari siapa? Ya dari setan kan, seperti itu, ya kan? Tidak boleh, ya. Selanjutnya ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum jami'an, faedah yang bisa kita ambil lagi dari hadis yang mulia itu, apa itu? Jawazu
as-shalah 'alal qabr liman lam yusalli alaihi qabla dafni, ya. Bahwasanya dibolehkan apa Pak? Salat jenazah setelah jenazahnya itu apa Pak? Dimakamkan bagi orang yang terluput belum mensolati jenazah ketika sebelum dimakamkan. Jadi bagi orang-orang yang luput Pak ya, yang luput belum mensolatkan jenazah, boleh dia itu mensolatkan jenazah di mana Pak? Di makamnya, di kuburnya ya. Dia berdiri di sini, lalu apa Pak? Ini makamnya, kuburnya, lalu ini apa Pak? Kiblatnya. Ya, jadi kubur bainahu wa bainal kiblah. Kuburnya itu antara dia dan antara kiblat, ya, menghadap kubur. Kemudian seperti kita sholat apa Pak? Jenazah itu. Ya, mungkin timbul pertanyaan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu ala qabr. Jangan kalian sholat menghadap mana? Kuburan. Lah ini kenapa ini sholatnya menghadap apa? Kuburan. Diterangkan oleh para ulama al-illatu min dzalik. Ya, alasannya adalah apa itu? Karena kalau sholat jenazah itu la ruku' wala sujud, tidak punya apa? Ruku' dan apa? Sujud. Sedangkan sholat yang lainnya ada rukuknya, ada apa Pak? Sujudnya, ya. Ada rukuknya, ada sujudnya, ya kan? Sehingga apa? Dibolehkan, ya. Sehingga ma'asyiral mukminin azani Allahu iyyakum, umpama ada orang itu takziah layat, ya kan, seperti itu, lalu qadarullah wa masya'a fa'al, dia sudah sampai di situ, ya, layonnya sudah apa Pak? Sudah diangkatkan, ya, sudah dimakamkan, maka tidak mengapa, ya, dia datangi kuburnya, lalu apa Pak? Setelah selesai apa Pak? Selesai, ya, yang di situnya sudah selesai, ya, boleh dia Bapak mensolatkan jenazahnya, ya kan, seperti itu ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an. Namun ada catatan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kaitannya solat, ya, kepada jenazah yang telah dimakamkan. Apa itu catatannya ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an? Beliau rahimahullah, ya, mengatakan bahwasannya syariat tersebut ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an walakin hadza masyru'un liman mata fi ahdika wa fi asrika. Akan tetapi hal ini disyariatkan bagi orang yang meninggal pada masamu, pada zamanmu, ya kan, ya. Ya, bukan orang yang telah meninggal jauh sebelum masa kita. Wah, aku urung nyulatne Mbah Buyut iki. Ya, amben ruwah aku ngresiki kubure misalnya ngaten nggih. Mosok aku ora nyolahke Mbah Buyut, lalu apa? Nyolatkan, ndak disyariatkan. Ini carane ngono sing mohon maaf ini yang masih apa Pak? Ya, masih anget gitu ya. Kalau sudah apa Pak? Ya, udah lama gitu yang Mbah Buyut, ya, tidak disyariatkan, ya. Jadi hanya yang kita ketemu misalnya mohon maaf misalnya ada anak dari luar Jawa, orang tuanya apa Pak? Meninggal dunia, ya kan, dia berusaha untuk datang, ya, tetapi ternyata pesawatnya apa Pak? Delay misalnya dan seterusnya, sehingga ya dia datang ke sini jam 4 sore padahal tadi sudah dimakamkan, sudah berusaha nunggu nih, ya, jam 2 itu baru dia apa Pak? Diangkat nih, ya, perkiraan jam 1 sudah sampai, akhirnya ditunggu nggak sampai, ya kan, akhirnya diangkat nih itu, ya, jenazah atau layonnya dimakamkan, maka si putra tadi, ya, mensolatkan apa Pak? Ya, dikubur dari orang tuanya tersebut ma'asyiral mukmin. Demikian pula kita layat ke teman kita atau ke guru kita atau siapa, ya kan, ya, kemudian kita tidak mendapati jenazah sebelum dimakamkan, kita sampai sana sudah dimakamkan, ya, kita boleh mensolatkan jenazah tersebut. Dan hendaknya kita berusaha seperti itu, ya, eman-eman kita sudah Bapak ke situ, pulang kok tidak membawa pahala satu kirot, ya kan, ya, kita berusaha nyari pahala Bapak satu kirot, ya, satu kirot itu suatu gunung besar, ya kan, seperti itu. Maka ya kita sholatkan sekalipun itu di kuburnya ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an. Adapun yang sudah lama, ya, kita tidak bertemu dengannya atau kita bertemu ketika masih kecil udah lama sekali, ya kan, ya, itu didoakan, tidak disyariatkan untuk disolatkan. Selanjutnya ma'asyiral mukminin a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, ya, hadis ini juga memberikan faedah kepada kita husnu riayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi, ya, bagusnya perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Rasulullah tidak membedakan umatnya, yang kaya diperhatikan, yang miskin apa Pak? Diperhatikan,
diperhatikan, ya kan? Yang pejabat diperhatikan, yang rakyat biasa juga Bapak. Cara digatek nih, semuanya tidak tebang pilih, ya kan? Semuanya diperhatikan, ini fulan kemana, ya kan? Maka dari itu disyariatkan bagi imam setelah selesai sholat, memimpin sholat 5 waktu, ya, setelah dia itu beristighfar kepada Allah, lalu mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram dan seterusnya, itu disyariatkan untuk apa Pak? Untuk ya berpaling kepada Bapak jamaahnya. Fungsinya untuk apa? Dikatakan ulama salah satunya biasa Rasulullah itu ngabsen, ya kan, mencari, ya kan, ini fulan kemana kalau nggak ada. Tujuannya apa? Biar tahu apa Pak? Kondisinya. Kalau sakit ya ditunaikan haknya, yaitu apa Pak? Ditengok, ya kan, dijenguk. Ya kalau ada apa, misalnya safar ya didoakan semoga Bapak diberi kemudahan dan seterusnya, seperti itu ma'asyiral mukminin. Ya selayaknya kita juga seperti itu, ya, terutama yang misalnya diberi amanah jadi RT, jadi RW dan seterusnya, ya kan, memperhatikan ya kondisi apa rakyatnya, kondisi ya apa namanya orang-orang di apa namanya yang menjadi tanggung jawab dia. Ya sama kita pun di apa namanya pemimpin yang minim, ya pemimpin di keluarga gitu ya, kita perhatikan jangan sampai kita anak idolan yang orang ngerti, orang gagas, ya ditanya ini kok belum pulang kemana ya di rumah teman ya sudah, ya kan, gitu ya, diperhatikan. Kita tidak melarang anak kita untuk ya berteman, untuk apa namanya ya bermain kemana, tidak, ya kan, tetapi kita tetap tanggung jawab untuk apa ya memberikan perhatian, ya seperti itu ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum jami'an. Faedah selanjutnya ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum jami'an, faedah yang terakhir ya, yang bisa dua terakhir ya. Yang faedah yang selanjutnya adalah keutamaan seseorang itu hatinya terikat dengan apa Pak? Masjid. Ya, 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat, di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya itu kecantol, nek basa Jawa itu ya, kecantol sama Bapak masjid. Ya, contohnya tadi si wanita itu kan kecantol karo masjid, berarti kan ya. Ya, dia bersihan masjid setiap hari, Masya Allah. Dan dulu itu ndak ada bersih masjid kok apa? Ada UMR-nya, UMK atau UMR Pak. Nah, itu tidak ada zaman dulu itu, ya kan, seperti itu. Tapi dia jalan itu si wanita, Masya Allah, ya, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sama ya, kalau kita diberi amanah, ya misalnya ketakmiran, ya dia Bapak, sebuah masjid diberi amanah, harusnya kita itu bahagia, harusnya kita Bapak senang. Jangan sampai itu dijadikan sebagai Bapak beban, karena berarti Allah beri kesempatan agar kita itu memperhatikan kemakmuran apa? Masjid, kebersihannya, bagaimana biar maju, bagaimana biar makmur, bagaimana biar apa nyaman dan seterusnya, ya. Jangan kita itu masih diberi amanah, aku ketak wis suwe ya 5 tahun ini yo ganti yo regenerasi. Kalau selama itu masih apa? Diberi apa? Amanah, masih dipercaya gitu ya, seharusnya kita bersyukur kepada apa? Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau memang kita dievaluasi maksudnya itu ya mungkin perlu apa dan masyarakat menginginkan adanya apa pergantian, ya tidak mengapa. Tapi kalau selama kita masih dipercaya, kita berusaha Bapak semaksimal mungkin, mudah-mudahan itu jadi apa Pak? Amal soleh kita, ya, orang yang hatinya Bapak kecantol sama Bapak masjid, ya sing adan piye, sing anu piye dan seterusnya, ya kan, ya subuh berjamaah, ya ngolawe apa, misalnya kan seperti itu, ya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan faedah yang terakhir ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum jami'an, bolehnya kita itu memberitahukan, bahkan ini dianjurkan kita itu Bapak memberitahukan kalau ada di antara teman kita, saudara kita, tetangga kita yang apa Pak meninggal dunia, itu kita beritahu kepada Bapak orang lain. Ya, kita beritahukan kepada orang lain. Dan sekarang alhamdulillah sudah kemajuan teknologi Pak ya. Ya tinggal share apa di foto apanya, surat layunya kita foto, kita share. Kita share ya, misalnya kok guru kita meninggal dunia nih, guru SMA nih. Ya kita share di grup Bapak alumni SMA, ya kan? Insya Allah itu dapat pahala. Buktinya apa? Rasulullah bersabda,
adzantumuni, mengapa kalian tidak beritahu apa? Aku. Berarti kita ambil pelajaran, dibolehkan atau bahkan disyariatkan ya kita itu apa Pak? Ngetok tularaken kalau ada orang yang apa Pak? Meninggal dunia. Karena tujuannya apa? Biar banyak yang apa Pak? Kalau layat ya yang lebih utama yaitu biar banyak yang mensolatkan dia. Tidaklah seorang meninggal dunia disolatkan 40 orang yang ahli apa Pak? Tauhid, ya kan? Kecuali akan mendapatkan keutamaan yang kita tahu. Ya, sebanyak-banyaknya bagaimana ya biar apa Pak? Banyak yang mensolatkan. Bila itu muslim kan seperti itu. Sehingga kita sama ya, kalau kita misalnya ada kerabat kita meninggal, kita coba ini Pak Ustadz tolong disolatkan di mana? Di ponpes, di pesantren ya, atau telepon dan seterusnya. Tujuannya apa? Biar banyak yang apa Pak? Orang-orang soleh mensolatkan, bukan sebaliknya meninggal rasa apa? Rasa apa? Rasa layu ya, internal, waduh. Ya kan? Seperti itu ya. Enggak apa-apa ya diberitahu apa Pak kepada orang lain. Bukan berarti pula terus ditunda-tunda nganti orang dino belum apa Pak diangkat nih, enggak ya, kita tetap mensegerakan apa Pak pengurusan apa Pak jenazah. Tetapi kan dengan itu kita bisa Bapak ya semoga dia itu banyak yang apa Pak mendoakan, mensolatkan dan seterusnya. Ma'asyiral mukminin azanallahu wa iyyakum jami'an. Ya, mungkin itu yang bisa kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang meninggal dunianya ditutup dengan husnul khotimah. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada luput dan salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa shallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.